Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan kisah-kisah inspiratif dari channel ini, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Kisah kali ini adalah menceritakan tentang Agung, seorang pemuda yang tidak memiliki kesempurnaan fisik seperti orang pada umumnya. Agung ini pria disabilitas, yang sejak lahir tidak memiliki kedua tangan. Dia hidup bersama seorang ibunya, yang juga sudah ditinggal pergi suaminya. Namun dengan kondisi fisiknya yang tidak memiliki dua tangan itu, Agung diberi karunia Tuhan dengan kemampuan seni yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan dengan kemampuan seninya itu pula, dia bisa menghasilkan sesuatu yang berharga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Termasuk juga untuk menghibur dan menyenangkan hati ibunya. Agung dan ibunya pun cukup merasa bersyukur dengan kehidupannya yang tidak merasa kekurangan. Dan sang ibu dengan cinta kasihnya yang tulus, senantiasa melayani kebutuhan Agung dalam banyak hal yang dia butuhkan. Sampai pada waktunya, usia Agung sudah sampai 25 tahun. Seperti pada umumnya seorang pria yang sudah dewasa, Agung pun kemudian merasa bahwa betapa dia merasa bahagia jika ada seorang perempuan yang dicintainya yang bisa menyenangkan hatinya lahir dan batin. Dia membayangkan, andaikan dia memiliki seorang istri sebagai pendampingnya, pasti dia akan merasa sangat bersyukur dengan keadaannya. Maka berkatalah Agung kepada ibunya, "Ibu, usia saya sudah 25 tahun. Saya tidak ingin selamanya menyusahkan ibu. Dan tentunya tidak mungkin selamanya ibu juga terus bisa merawat saya yang dalam keadaan cacat seperti ini. Karena hal tersebutlah saya berpikiran, betapa bahagianya saya jika ada seorang perempuan yang saya cintai yang bisa menjadi istriku." Dan mendengar perkataan Agung yang demikian, sang ibu pun menatap anak semata wayangnya itu dalam-dalam. Dia sangat mengerti tentang perasaan Agung, dan tentunya hal tersebut memanglah dambaan semua orang. Tidak terkecuali Agung, sang anaknya yang kurang beruntung dengan kondisi fisiknya itu. Akan tetapi sang ibu juga ingin berpikir realistis. Apakah mungkin ada seorang perempuan asing yang bersedia dengan sepenuh hatinya mendedikasikan hidupnya untuk melayani anaknya? Sang ibu pun berkata kepada putranya, "Agung, aku sangat mengerti perasaanmu. Tapi apakah juga ada perempuan yang bersedia mengerti keadaanmu seperti ibumu? Sedangkan mereka adalah orang asing yang tentunya juga ingin hidup nyaman dan bahagia." Mendengar jawaban ibunya, Agung pun kemudian berkata, "Bahwa benar saya adalah pria yang tidak punya tangan. Tetapi Tuhan masih memberikan saya kemampuan dengan anggota tubuhnya yang lain untuk mendapatkan penghasilan. Dia yakin dengan kemampuannya itu, dia bisa memberikan kebahagiaan kepada perempuan yang menjadi istrinya. Dan aku akan berusaha mencoba dengan caraku." Sang ibu pun hanya bisa menatap tajam wajah sang putra yang tampak bersemangat itu. Dia pun kemudian mencoba tersenyum dan berkata, "Anakku, ibu tidak bisa meminta ataupun melarangmu dengan keinginanmu. Aku hanya bisa berdoa, semoga Tuhan mengabulkan apa yang engkau inginkan." Dengan sebuah mimpi yang memberikan harapan itu, Agung pun beraktivitas seperti sedia kala. Namun di antara kesibukannya itu, dia ingin mencoba mendekati perempuan-perempuan yang bisa jadi dia adalah jodohnya. Di sebuah taman kota yang biasa Agung beristirahat melepas penat, Agung pun mencoba untuk meraih mimpinya. Dan memang di taman yang memang dekat dengan banyak universitas dan perusahaan itu, biasanya banyak para perempuan muda yang juga ingin mencari hawa segar di sana. Kesempatan itu pun mencoba dimanfaatkan Agung untuk mendekati mereka. Sampailah dia melihat seorang perempuan yang duduk sendirian di sana. Dan tidak ingin menunggu lama, Agung pun mencoba untuk mendekat dan menyapa. "Wahai kakak, bolehkah saya minta tolong? Saya ingin membuka kunci password handphone, tapi saya sangat kesulitan. Tolong dibukakan ya?" Kata Agung ingin membuka percakapan. Dan dengan tanpa ada curiga, sang perempuan itu pun segera menuruti permintaan Agung. Dia membukakan kunci password handphone yang disampaikan Agung. Dan setelah itulah Agung mencoba melancarkan aksinya. Dia mencoba menarik simpati sang perempuan dengan menunjukkan foto-foto di HP-nya tentang kemampuannya dalam melakukan banyak hal. Termasuk banyaknya piala dan penghargaan dari prestasi seni yang didapatkannya.
Dengan harapan, sang perempuan tersebut merasa bersimpati kepadanya. Bahwa walaupun tidak memiliki kedua tangan, dia masih bisa melakukan banyak hal yang bisa menghasilkan. Dan bahkan dia bisa membahagiakan orang-orang di sekelilingnya, termasuk ibunya yang selama ini merawatnya. Sang perempuan itu pun terlihat mencoba untuk menghargai Agung. Dia mendengarkan semua perkataan Agung yang cukup banyak itu. Bahkan sesekali dia juga berkata untuk menyenangkan hati Agung. Perempuan itu berkata, dia merasa cukup tersentuh dengan kemampuan Agung yang luar biasa itu. Dia tidak menyangka bahwa Agung yang tidak mempunyai dua tangan itu bisa berkarya dengan begitu hebatnya. Dia menyemangati Agung agar terus bisa berkarya, agar bisa menyenangkan hati orang-orang di sekelilingnya. Dan mendengar kata-kata sang perempuan di dekatnya itu, Agung pun merasa lebih bersemangat. Dia merasa perempuan tersebut mulai bersimpati kepadanya. Dan bisa jadi, rasa simpati sang perempuan itu akan bisa menjadi jalan masuk baginya untuk meraih mimpinya. Agung pun kembali mencoba banyak bercerita dengan kata-katanya yang indah, menyenangkan dan memelas hati. Dengan harapan, sang perempuan bisa merasa lebih tertarik dan bersimpati. Sang perempuan yang memang terlihat merasa kasihan dengan Agung itu pun juga mencoba terus mendengarkannya. Sang perempuan berpikiran dengan cukup mendengarkan cerita Agung, dia bisa sedikit menyenangkan sang pemuda cacat itu. Agung yang merasa senang dengan sikap sang perempuan, kemudian pun menjadikan dia merasa bahwa sudah saatnya lah dia menyampaikan tujuannya. Agung pun kemudian berkata kepada sang perempuan di dekatnya itu, bahwa dia adalah seorang pria dewasa yang sudah berusia 25 tahun. Dan dia akan sangat bahagia jika ada seorang perempuan yang bersedia menjadi istrinya. Dengan kemampuannya yang dimiliki, dia akan tulus mencintai dan mencukupi kebutuhan istrinya, dan dia yakin akan bisa melakukan hal tersebut. Agung pun mencoba menatap tajam sang perempuan, dan dengan penuh harapan dia kembali berkata, bahwa jika sang perempuan tak keberatan, dia ingin menikahinya dan membahagiakannya. Dan mendengar kata-kata Agung yang demikian itu, sang perempuan pun terlihat sangat kaget. Dia membuka mulutnya, dan matanya terlihat terbuka lebar. Sepertinya dia sama sekali tidak menyangka jika Agung akan berkata yang seperti itu kepadanya. Namun sesaat kemudian, sang perempuan itu berusaha menenangkan hatinya. Di satu sisi dia tidak ingin menyakiti hati Agung, namun di sisi yang lain, sepertinya dia tidak ingin menerima pinangan darinya. Dan tak lama kemudian, sang perempuan itu pun kemudian berkata, bahwa dia menghormati perasaan Agung. Akan tetapi, dia kemudian mencoba meyakinkan, bahwa dia adalah bukan perempuan yang baik. Dia merasa tidak bisa untuk membahagiakan Agung. Dia kemudian meminta Agung untuk mencari perempuan lain yang lebih baik dari dirinya. Dan setelah itu sang perempuan langsung minta izin pergi, dengan alasan ada hal yang harus dilakukan. Agung yang langsung ditinggal pergi sang perempuan itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menatapnya, dan tak lama kemudian dia menundukkan kepalanya. Agung tahu bahwa sang perempuan itu sengaja menolak dirinya. Dan memang dia sadar bahwa memang sangat tidak mudah meyakinkan perempuan untuk bisa menerima dirinya dengan kondisi tubuhnya yang demikian itu. Dan karena itulah dia harus bersabar dan terus berusaha. Agung tidak ingin menyerah begitu saja. Keesokan harinya, dia kembali ke taman kota tersebut. Dia ingin kembali mencoba mendekati perempuan lain yang mungkin bisa menjadi jodohnya. Sehingga ketika dia melihat perempuan yang sedang bersantai sendirian, dia segera mendekat dan menjalankan aksinya. Dia kembali melakukan jurus seperti halnya yang dia lakukan kepada perempuan sebelumnya, yaitu meminta belas kasihan, mencari simpati, menggombal, dan kemudian memintanya untuk menjadi istrinya. Akan tetapi, lagi-lagi usaha itu kembali gagal. Sama seperti perempuan sebelumnya, dia berusaha menolak Agung dengan kata-katanya yang halus. Berkali-kali Agung melakukan hal tersebut. Namun semuanya tidak pernah mendapatkan hasil yang diharapkan. Agung pun merasa sangat bersedih. Dia merasa Tuhan tidak memberikan keadilan kepadanya. Dia meyakini bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, tapi mengapa tidak ada orang yang bersedia menjadi pasangannya? Dan di antara bersedih yang berkepanjangan itulah Agung pun menjadi sangat kecewa. Yang pasti dia sangat ingin untuk merasakan nikmatnya pernikahan.
Karena itulah dia kemudian berpikir bahwa bagaimanapun caranya, dia harus bisa menikahi perempuan untuk menjadi pasangan hidupnya. Dan setelah itulah sepertinya setan kemudian membisiki hatinya. Dia ingin kembali mendekati sang perempuan, tetapi dengan cara yang berbeda. Agung kemudian merencanakan niat busuk. Agung mempunyai rencana, yaitu dia ingin lebih dulu menghamili seorang perempuan. Sehingga dengan demikian, sang perempuan tersebut meminta pertanggungjawaban kepadanya. Dan di saat itulah, Agung akan bertanggung jawab dengan cara menikahinya. Dan dengan rencana busuk itulah Agung kemudian melancarkan aksinya. Dengan sikapnya yang memang memerlukan belas kasihan, Agung mencoba menarik hati perempuan yang menjadi targetnya. Dan benar saja, banyak perempuan yang kemudian merasa berbelas kasihan kepadanya. Sehingga setiap kali dia meminta tolong, para perempuan tersebut berusaha untuk membantunya. Dengan sikapnya yang sopan dan kata-katanya yang menyenangkan. Awalnya para perempuan itu dengan senang hati membantu Agung. Dengan tanpa merasa curiga, mereka berusaha menuruti permintaan Agung yang memang terlihat perlu dikasihani itu. Bahkan, walaupun sampai meminta sang perempuan untuk mengantarnya ke sebuah hotel dan masuk membawakan barang bawaannya ke dalam kamar, perempuan tersebut dengan senang hati melakukannya. Dan setelah sang perempuan terperangkap masuk ke dalam kamarnya itulah, Agung kemudian menjalankan rencana busuknya. Yaitu Agung dengan nafsu bejatnya, kemudian berusaha menyetubuhi sang perempuan dengan cara paksa. Ada perempuan yang gagal dipaksa, tapi ada juga yang berhasil dimangsanya. Dan apa yang diperbuat Agung itu, sudah dilakukannya sangat sering dengan banyak perempuan. Dan dari perempuan yang berhasil dimangsa itulah Agung kemudian mengharapkan agar sang perempuan tersebut mencarinya, dan kemudian datang ke rumahnya minta dinikahkan. Dan di hari itu, suasana terlihat sangat cerah. Seperti biasa, Agung ditemani sang ibu bermain musik kesukaannya di teras rumah. Dan di saat itulah hal yang tak biasa itu kemudian terjadi. Tiba-tiba datang mobil asing berwarna hitam datang dan masuk ke halaman rumahnya. Ada beberapa pria dan wanita dewasa berpakaian sipil keluar dari mobil, dan satu di antaranya ada yang bertopi dinas instansi negara. Mereka beruluk salam dan menanyakan tentang benarkah rumah tersebut adalah rumah dari Agung, yang adalah seorang pemuda disabilitas. Agung dan sang ibunya pun langsung mengiyakan dan meminta tamu asingnya itu untuk masuk ke rumahnya. Di saat itulah muncul di benak Agung, dan sepertinya hatinya merasa berbunga-bunga. Agung berpikiran, bisa jadi inilah hasil dari misi yang selama ini direncanakannya. Bahwa ada salah satu keluarga perempuan yang ditidurinya, ingin meminta pertanggungjawaban Agung agar menikahinya. Dan dengan rasa penasaran, Agung pun segera bertanya kepada para tamunya. Siapakah mereka, dan ada tujuan apa sehingga datang ke rumah dan mencari dirinya? Dan di saat itulah jawaban dari seorang tamunya itu terdengar seperti petir yang menggelegar di siang bolong. Petir itu seperti menyambar masuk ke telinganya, dan kemudian menghancurkan hati Agung yang sedang berbunga-bunga. Seorang tamu itu mengatakan, "Kami adalah anggota dari kepolisian. Kami ingin bertemu dengan saudara Agung untuk menyampaikan sesuatu hal penting yang harus diketahuinya. Dengan surat tugas yang kami bawa, kami ingin menyampaikan bahwa saat ini Agung adalah seorang tersangka atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya. Ada beberapa korban perempuan yang melaporkan kepada kami bahwa mereka telah ditiduri Agung dengan cara paksa, dan para korban itu ingin mendapatkan keadilan." Dan mendengar yang disampaikan tamunya itu yang demikian, terlihat Agung dan ibunya sangat terkejut. Sang ibu yang tidak tahu apa-apa itu terlihat syok, menunduk, dan tiba-tiba air langsung mengalir dari matanya. Dengan suaranya yang terbata, sang ibu Agung itu mencoba berkata, "Wahai Pak Polisi, saya mendengar jelas yang Bapak sampaikan. Tapi apakah Bapak tidak melihat anak saya? Dia adalah pemuda disabilitas yang sejak lahir tidak memiliki tangan. Dari kecil sampai usianya yang sekarang, sayalah yang setiap hari merawatnya. Bahkan dalam hal memakai baju saja, sayalah yang memakaikannya. Agung itu adalah pemuda cacat yang seharusnya mendapatkan belas kasihan. Mana mungkin anak saya melakukan hal yang Bapak tuduhkan itu," kata Ibu Agung dengan sedikit emosi dan menangis.
Mendengar perkataan sang ibu yang terlihat menangis itu, Pak Polisi pun mencoba untuk menghibur dan memberikan penjelasan. Wahai ibu, kami pun juga tidak ingin percaya dengan tuduhan itu. Tapi kami juga harus melayani setiap lapisan masyarakat yang menginginkan keadilan. Bukti tentang perbuatan Saudara Agung sangat terang benderang disampaikan oleh korban. Dan karena itulah kami harus menetapkan Saudara Agung sebagai tersangka yang melanggar hukum. Akan tetapi kami juga sangat ingin memahami. Karena itulah kami datang langsung untuk menyampaikan ke rumah ibu ini. Benar Agung sudah jadi tersangka. Tetapi kami tidak akan menahan Agung ke dalam penjara. Kami mempersilahkan Saudara Agung untuk hidup seperti biasa, sampai terjadinya sidang di pengadilan yang akan memutuskan perkaranya. Namun kami juga meminta agar Saudara Agung tidak melakukan perbuatan yang menghalangi proses hukum. Maka setelah menyampaikan hal tersebut kepada Agung dan ibunya, rombongan yang ternyata dari instansi kepolisian itu kemudian pamit izin untuk pulang. Dan setelah itulah suasana menjadi sangat hening. Ibu Agung yang masih terisak menangis itu terlihat duduk lemas lunglai. Hal serupa pun juga terlihat pada diri Agung. Dia hanya bisa terdiam, menunduk, dan kemudian juga menangis. Dia sangat tidak mengira jika mimpi indahnya membuatnya menjadi seperti ini. Dia tidak menyangka jika kesalahan orang disabilitas seperti dirinya akan bisa dimasukkan ke dalam penjara. Dan dengan mata yang masih lembab itu Agung mencoba menatap ibunya. Agung mencoba untuk berkata kepadanya, "Ibu, maafkan aku. Aku tidak pernah menyangka kejadiannya akan menjadi seperti ini. Mimpi indah yang ada di hatiku ternyata malah memberikan bencana untuk kita. Aku sangat ingin untuk menikah ibu. Karena itulah aku berusaha mendekati banyak wanita. Namun, ketika aku mendekati mereka dengan cara baik-baik, selalu saja mereka menolaknya. Mereka sepertinya tidak mau menerima keadaanku yang seperti ini. Dan karena sering mendapatkan penolakan itulah, aku menjadi sangat merasa kecewa. Aku seperti hendak putus asa. Akan tetapi hasrat hatiku untuk menikah itu sangat begitu besar. Dan sepertinya, hal tersebutlah yang kemudian menutup mata hatiku. Aku kemudian ingin melakukan segala cara untuk meraih mimpiku itu. Namun aku tidak pernah membayangkan jika kenyataannya malah akan menjadi seperti ini." Sang ibu itu masih tetap menundukkan kepalanya. Sepertinya dia masih belum bisa menerima kenyataan yang menimpa anaknya. Dia terlihat sangat bersedih dan kecewa, akan tetapi dia tidak ingin marah kepada anaknya. "Nak, bukankah aku sudah berkata kepadamu, keadaanmu itu telah ditakdirkan tidak seperti orang pada umumnya. Aku berusaha mengerti jika engkau ingin hidup bahagia. Tetapi mengapa jalan itu yang harus engkau pilih? Tidak mungkin orang normal ingin hidup selamanya bersama orang cacat seperti dirimu. Mengapakah engkau tidak mencari perempuan yang tidak sempurna fisiknya sepertimu? Karena tentunya mereka akan saling memahami. Aku tahu engkau memiliki kemampuan yang istimewa. Akan tetapi tetaplah engkau orang cacat, yang sangat sedikit orang bisa menerima keadaanmu. Apalagi, jika orang yang kau idamkan itu adalah perempuan yang sempurna." Terlihat Agung sangat merasa bersalah mendengar perkataan ibunya yang demikian itu. Dan memang hasrat hatinya yang sangat tinggi itu telah melupakan nalar dan pikirannya. Akan tetapi semuanya telah terjadi. Yang pasti dia akan menghadapi semuanya. Dan Agung pun mencoba ingin menghibur ibunya. Bahwa di pengadilan nanti, dia mencoba akan meyakinkan keputusan hakim tentang dirinya. Semua orang tahu bahwa dirinya adalah orang cacat yang tidak memiliki tangan. Pasti Pak Hakim dan yang lain akan menyadari. Tidak mungkin dia melakukan hal yang dituduhkannya itu. Sehingga kemudian, hakim tidak memutuskan bersalah kepadanya. Maka berjalanlah proses tersangkanya Agung itu sampai beberapa waktu. Dan informasi yang berkembang, perempuan yang menjadi korban Agung itu ada puluhan orang. Dan setelah berkas dari kepolisian itu lengkap, kasus Agung pun kemudian masuk kepada kejaksaan. Dan dari kejaksaan itulah kasus Agung kemudian dimasukkan ke pengadilan untuk diputuskan. Maka sampailah kasus Agung itu disidangkan di pengadilan. Dan di sidang pengadilan itu kemudian terungkap bahwa Agung dituntut jaksa dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara.
Dan dengan argumen yang sangat jelas dan meyakinkan, jaksa meminta hakim untuk mengabulkan tuntutannya. Maka setelah jaksa selesai menyampaikan tuntutannya, hakim sidang pun menatap Agung dan berkata, "Wahai saudara Agung, Tuan Jaksa telah menyampaikan semua argumennya dengan gamblang. Apakah engkau menerima semua yang dituduhkan itu?" tanya hakim. "Tidak, Yang Mulia," jawab Agung dengan segera. Dan sepertinya, Agung sedang berusaha mencari alasan untuk membuat argumen untuk meyakinkan hakim. Cukup lama dia memejamkan mata dan menunduk. Sedang sang ibu yang ada di samping mendampinginya hanya bisa menatap tajam ke arahnya. Dia tidak tahu apa yang ada di pikiran Agung. Namun dia berharap dia tidak mengeluarkan pernyataan yang merugikan dirinya. Sesaat kemudian Agung pun mencoba menatap hakim dan berkata, "Wahai Yang Mulia, seperti halnya banyak orang lain yang ada di sini, Yang Mulia hakim telah bisa melihat fisik saya seutuhnya. Apakah hati kecil Yang Mulia percaya bahwa saya bisa melakukan apa yang dituduhkan kepada saya itu? Apa maksudmu?" tanya balik sang hakim kepada Agung. "Saya adalah manusia cacat yang tidak sempurna dari kecil. Dan setiap aktivitas saya selama ini adalah atas bantuan dari ibu saya. Semua orang dan ibu saya mengatakan bahwa saya adalah pria yang sangat lemah. Tidak mungkin saya melakukan hal yang dituduhkan itu. Saudara Agung, kami berusaha mengerti dengan keadaan saudara. Tapi mohon berargumenlah dengan alasan yang ilmiah yang bisa menangkal bahwa memang yang disampaikan oleh Tuan Jaksa itu adalah bukan kebenaran. Karena kami melihat argumen dari Tuan Jaksa juga kesaksian dari para kurban yang dihadirkan itu sangatlah jelas dan terang benderang. Atau berkatalah jujur kepada kami. Sesungguhnya apakah yang sebenarnya ada di dalam hatimu jika benar engkau melakukan perbuatan sekeji itu? Dan siapa tahu Tuhan yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya atas kejujuran yang engkau katakan." Dan mendengar kata Pak Hakim yang demikian, sang ibu Agung pun mencoba menasihati anaknya. Sang ibu berharap Agung bersedia berkata apa adanya. Karena sesungguhnya kebohongan itu tidak akan memberikan kebaikan. Dan siapa tahu, keikhlasan hati dengan mengakui segala dosa akan membuka pintu rahmat dari Tuhan yang Maha Memaafkan. Kata-kata sang ibunya itu sepertinya telah menusuk ke hati Agung yang paling dalam. Dia yang awalnya ingin membantah argumen jaksa, kini seperti luluh tak berdaya. Dia sadar bahwa memang dia telah melakukan kejahatan itu. Dan dia memang seharusnya lah mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Karena itulah tiba-tiba dia terlihat lemas lunglai, menunduk dan kemudian menangis. Dan dengan suara yang terbata-bata, Agung pun kemudian berkata, "Yang Mulia Pak Hakim, tolong hukumlah saya. Tolong hukumlah saya. Tolong hukumlah saya." Kata-kata Agung dengan terisak dan menangis. "Adakah yang ingin engkau sampaikan saudara Agung?" tanya Pak Hakim kemudian. "Memang benar semua tuduhan dari jaksa itu Tuan Yang Mulia. Dan karena itulah saya memang harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa saya. Kesengsaraan ibu saya yang telah merawat saya selama ini ternyata telah membuat buta hati saya. Juga hasrat hati yang ingin bisa memiliki istri, juga telah membuat saya semakin tenggelam. Saya ingin memiliki istri wahai Yang Mulia. Dengan harapan kesengsaraan sang ibu yang selama ini tulus merawat saya bisa sedikit tergantikan. Saya tidak tega melihat sang ibunda yang terus menderita. Dan saya berharap dengan memiliki istri, saya bisa menghilangkan beban dari ibu saya. Saya berharap istri saya bisa berganti merawat saya. Dan saya akan berusaha membahagiakan sang istri dengan kemampuan yang saya miliki. Dan karena itulah tanpa sepengetahuan ibu, saya berusaha mendekati banyak wanita. Saya berusaha mendekat dan meminta dengan cara baik-baik. Tetapi para perempuan itu saya rasakan telah menghina saya. Dan karena merasa tidak bisa dengan cara baik-baik itulah, saya kemudian menggunakan cara yang memang tidak dibenarkan. Saya ingin menghamili lebih dulu sang perempuan yang saya harapkan itu. Sehingga kemudian dia meminta pertanggungjawaban kepada saya, agar saya diminta menjadi suaminya. Namun ternyata, rencana yang saya lakukan itu tidak sesuai yang saya harapkan. Dan bahkan, rencana itu telah menjadikan saya harus duduk di kursi pesakitan ini. Karena itulah Yang Mulia, tolong hukumlah saya, biar saya bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga.
Dan mendengar kejujuran Agung yang demikian itu, sang ibunya pun kemudian kembali terisak dan menangis. Dia sangat tidak tega melihat Agung yang berkata demikian. Karena itulah dia kemudian mencoba berkata kepada Pak Hakim, "Wahai Yang Mulia, saya telah mendengar dan merasakan sendiri dengan yang disampaikan oleh anak saya. Anak saya memang telah bersalah, dan memang sepantasnya lah dia harus mendapatkan hukumannya. Dan saya harus ikhlas menerima kenyataan ini. Namun, tolong juga berikanlah keadilan itu di hati saya. Saya sangat mengerti dengan keadaan anak saya. Karena sejak kecil sampai dewasa, sayalah yang telah merawatnya. Agung itu adalah pria cacat yang sangat lemah, dan sayalah yang selama ini bisa memberinya kekuatan. Karena itulah saya memohon, jika benar Agung harus masuk ke dalam penjara, izinkanlah saya juga ada di penjara bersamanya. Saya ingin merawat Agung seperti yang selama ini saya lakukan, sampai Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan takdirnya." Dan mendengar kata-kata seorang ibu yang sangat tulus itu, semua orang yang hadir di persidangan itu menunduk dan terharu. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian terisak dan menangis. Tidak terkecuali sang hakim yang mulia. Sang pengadil itu seperti tidak bisa membendung air yang ada di matanya. Mata itu terlihat sembab, dan setetes dua tetes kemudian mengalir dari sana. Dan sesaat kemudian, waktu keputusan vonis itu harus disampaikan. Dan sang hakim pun kemudian menyampaikan putusannya. Seluruh hadirin yang hadir di persidangan ini yang kami hormati, kami telah melihat semuanya. Dan kami akan berusaha untuk memberikan keadilan kepada korban ataupun kepada tersangka. Kami sangat memahami apa yang dialami oleh para korban. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka. Namun kami juga tidak bisa menutup mata bahwa tersangka adalah seorang pria yang tidak beruntung sejak lahir karena fisiknya yang tidak sempurna. Juga niat tulus dari seorang ibu tua yang berusaha untuk tetap kuat demi bisa merawat seorang putranya yang tidak beruntung itu. Dan dari seluruh proses sidang yang telah dilalui, kami telah mengambil keputusan bahwa apa yang telah disampaikan oleh para saksi dan korban, hal tersebut telah terlihat dengan sangat terang benderang. Dengan sah dan meyakinkan, saudara tersangka telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga sesuai tuntutan Tuan Jaksa, kami memutuskan untuk menghukum saudara tersangka dengan hukuman 12 tahun penjara. Namun penjara bagi tersangka adalah tidak di tempat lembaga pemasyarakatan seperti biasanya. Dan penjara bagi tersangka adalah rumahnya sendiri, dengan pengawasan dari ibundanya. Juga pengawasan dari instansi negara yang berwenang. Akan tetapi, jika tersangka kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi, maka juga langsung kami putuskan. Hukumannya ditambah 2 kali lipat menjadi 24 tahun, dan dia akan dipenjara di lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Semoga keputusan ini bisa memberikan keadilan bagi semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Sahabat pemirsa yang berbahagia, tentunya kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi semua, bahwa hendaknya lah seseorang itu senantiasa mensyukuri setiap hal yang diberikan Tuhan. Karena bisa jadi, keburukan yang ada di mata manusia, sesungguhnya adalah kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lakukanlah suatu hal itu sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Janganlah seperti pungguk yang ingin meraih rembulan. Karena ketika manusia berusaha menggapai sesuatu yang tidak mungkin, yang kemudian didapatkan hanyalah kesengsaraan dan penyesalan. Terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif di channel yang kami sajikan ini. Dan tentunya kami berharap, semoga kisah ini bisa menjadi edukasi yang baik dan bermanfaat bagi pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk-Nya bagi kita semua.